kemarin kan belum boleh, sekarang diizinkan tapi dengan protokol tertentu. Iya. Berarti sudah mulai aktif Pak ya? Kalau sekolahan juga mulai masuk juga Pak? Belum, sekolah belum. Ya kalau di sini sekolahan masih juga belum. Ya, sekolahan mungkin bertahap. Yang tempat ibadah itu yang sudah mulai. Iya, sudah mulai buka. Sekarang masjid sudah mulai dibuka yang awalnya dulu dikancing terus, sekarang udah mulai buka. Ini Pak Joko ya. Iya, izin. Ini izin. Ya, Pembukaan masjid di wilayah ya Bantul. Belum bisa bergabung. kemarin yang konfirmasi lumayan banyak ya sebetulnya ya. Ada 12 Pak Zainal yang konfirmasi kemarin. Ini sudah saya share di grup, jadi teman-teman bisa gabung. Apa-apa Mas Ade, udah on schedule aja. Iya. 9 kita tetap mulai. Siap. Nanti yang nggak bisa ikut, nanti biar mantau di Iya. rekaman. Rekaman. Siap. Siap. Mas Ade, saya tolong di email anunya dulu Mas, ke email saya. Apa namanya? Yang PPT ya. Siap.
Sudah saya kirim Pak Ridwan di emailnya Pak Ridwan. Ayo kita mulai. Oke, siap. Baik, kita mulai ya sambil nanti kita tunggu Bapak Ibu yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Zainal, Bang Zai, dan Bu Lili ya, sama Bu Diapeni sudah meluangkan untuk hadir pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum saya ucapkan, mungkin saya ucapkan taqabbalallahu minnakum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin ya. Kita bisa ditemukan silaturahmi melalui online ya, online Zoom. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Baik, mungkin itu ya dari sedikit pembukaan dari kegiatan ini tadi. Pada hari ini kegiatan training for mentor yang diadakan pada hari Ahad pada tanggal Juni 2020. Mungkin rentetan acaranya nanti kita ada sambutan dari JRA dan mungkin kita nanti sembari halal-bihalal ya sama teman-teman mungkin nanti yang sudah masuk. Kemudian nanti ada sedikit pemaparan mengenai kegiatan upgrading training for mentor pada bulan ini. Mungkin seperti itu agar untuk menyingkat waktu biar lebih efektif. Mungkin dari Coach Ridwan saya langsung berikan waktu dan tempatnya, kami persilakan. Monggo Coach Ridwan Abadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabi wa rasulah. Rabbi zikni ilma wa rizqni fama amma ba'd. Saudaraku sekalian, alhamdulillah di momen Syawal ini pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mewakili keluarga besar saya pribadi dan juga keluarga besar Sinergi. Apabila selama berinteraksi ada salah, ada hilaf, saya mohon dimaafkan, kami semua mohon dimaafkan dan mohon diridhonya. Ya, hari ini kita akan masuk di pertemuan terakhir. Ini sebenarnya pertemuan terakhir sudah hadir ini sebenarnya. Iya, betul. Pertemuan terakhir training for mentor di bulan ke-6. Ya. Jadi di pertemuan terakhir ini pasti seperti kegiatan-kegiatan kalau ini pasti ada graduation. Ya, pakai apa sih, Bro? Nah, maka kita di pertemuan terakhir ini pun nanti kita akan kasih tahu apa tugasnya yang terakhir ini ya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin membahas dulu tentang materi kita ya, BRM yang kemarin kita sudah membahas cukup panjang ya. Nah, di terakhir kemarin kita membahas BRM 4.0. Siapa yang sudah praktek? Ada sudah praktek nggak? Membuat sesuatu yang baru. Akan kemarin BRM 4.0 yang kita ajarkan di pertemuan kemarin itu membahas tentang how to shifting. Nah, ada yang sudah praktek pakai BRM 4.0? Boleh kolom chat dipakai, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ini karena jumlahnya sedikit, langsung aja deh kita diskusi. Kalau ada yang ini nggak terlalu banyak. Ada yang sudah praktek BRM 4.0? Nggak ada? Belum ada berarti ya. Nah, kalau kita belum ada yang praktek BRM 4.0, nah saya coba menyampaikan bahwa sekarang mungkin kita bersama sudah tahu kondisi yang diambil atau sikap yang diambil sama pemerintah kita seperti apa, dan ini tentu pasti akan berpengaruh dengan strategi kita dalam mengembangkan usaha. Ya. Nah, strategi kita dalam mengembangkan usaha. Kita masuk di era, ya kalau kita kemarin menggambarkan, jadi ini gambaran sederhana ya, penanganan COVID itu dibagi jadi 3. Di negara manapun itu, di negara-negara besar itu ada 3. Nah, jadi ada penanganan COVID itu dengan mekanisme yang paling pertama kali itu adalah lockdown, menggunakan. Jadi lockdown ini seperti dilakukan di Wuhan, dilakukan di Vietnam, dilakukan di Singapura, di mana
nggak boleh keluar, semua di-cover sama pemerintah gitu ya. Dan biasanya rantai virus akan putus dalam waktu 14 hari. Dan ini benar-benar disiplin dan bahkan dijaga sama militer ya. Dan ternyata yang melakukan itu berhasil. Nah, Indonesia mampukah melakukan ini di awal-awal sepertinya mau melakukan, tapi kondisi cash flow negara kita itu nggak memungkinkan melakukan lockdown. Akhirnya melakukan yang kedua. Pendekatan kedua itu namanya adalah social atau physical distancing. Nah, social atau physical distancing ini apa? Bagaimana melakukan pembatasan-pembatasan yang sangat luar biasa, sehingga dengan pembatasan-pembatasan tersebut harapannya rantai COVID bisa putus gitu. Nah, ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3-6 bulan biasanya. Karena apa? Karena berbeda dengan lockdown. Kalau lockdown kan benar-benar nggak keluar, nggak kemana-mana, yang sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi social dan physical distancing ini butuh kedisiplinan, butuh effort. Nah, kalau di Indonesia akhirnya yang kita lihat adalah pemerintah mengambil jalan ini dengan istilah PSBB. Nah, tapi PSBB yang dilakukan di Indonesia ternyata hanya mampu bertahan tidak lebih dari 2 bulan. Ya, setelah ditetapkan bulan April, bulan Mei, sekarang sudah banyak yang tidak mampu. Dan akhirnya kita melihat di bulan Mei, pemerintah melakukan satu kebijakan mengambil langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah herd immunity. Nah, herd immunity itu apa? Nah, ini adalah langkah di mana dibiarkan seluruh masyarakat terpapar. Jadi tidak ada tapi biarkan seluruh masyarakat terpapar, nanti akan ketahuan mana yang terpapar, mana yang tidak, mana yang meninggal, mana yang masuk rumah sakit, mana yang sehat. Dan dari semua yang terpapar nanti akan dipisah. Jadi mana yang golongan 45 tahun atau 50 tahun ke bawah, mana yang ke atas, yang resikonya riskan atau rentan. Nah, dari sini maka kalau kita dilakukan herd immunity, contohnya di beberapa negara melakukan herd immunity, nanti virus itu akan menjadi kayak lazimnya virus yang lain ya, kayak influenza atau yang lainnya, karena memang sengaja dibiarkan kita nanti menggunakan antibodi atau anti imun kita sendiri. Jadi dibiarkan masyarakat itu habis kena, terus nanti kita punya, badan kita memproduksi anti imun, survive gitu. Nah, jadi kebayang ya, jadi herd immunity ini luar biasa, bahkan bisa mengurangi populasi sampai 20% populasi. Jadi bisa jutaan orang meninggal di Indonesia kalau memang ternyata ini tidak disiplin gitu. Nah, Indonesia sekarang masuk di tahap yang ketiga. Dari mana kita tahu kalau Indonesia masuk di tahap yang ketiga? Ketika diumumkan bahwa Indonesia, Pak Presiden bilang bahwa ayo kita berdamai dengan COVID, kita masukin new normal. Nah, itu sebenarnya ketika pemerintah menyampaikan itu, sebenarnya pemerintah sudah meminta kita berdamai dengan COVID itu, kita diminta untuk melakukan namanya herd immunity. Nah, maka dampaknya apa? Ketika kita melakukan herd immunity, ini yang sering disebut dengan pemerintah menyebutnya namanya new normal. Ya, sebenarnya new normal dalam konteks pemerintah ini berbeda sebenarnya dengan konteksnya bisnis ya, tapi nggak apa-apa lah kita samakan aja, sinkronkan. Sehingga peta bisnis sebenarnya berubah ketika ini diterapkan. Nah, artinya lockdown protokol, PSBB sama yang di sini, herd immunity itu tidak sama. Nah, sehingga kalau kita memahami ini, maka teman-teman harus beradaptasi dan mempersiapkan dengan kondisi herd immunity. Jadi kita menyebutnya namanya herd immunity protokol. Nah, ini nantilah yang harus di-prepare. Kenapa? Karena kita sudah masuk di ranah di sini, ya, ranah nomor 3. Jadi kita melakukan ranah nomor 3, mau nggak mau kita harus melakukan ini. Herd immunity protokol, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di grafik yang dulu pernah saya buat, ini benar-benar ternyata kondisi sekarang, padahal ini kan tadinya saya cuma memprediksi, tapi kok dilihat prediksinya, Maret kita PSBB lah kita menyebutnya lockdown, April, Mei, Juni, Juli kita krisis, Agustus, September recovery, Oktober kita nanti masuk sampai Desember normalisasi. Ternyata kita kalau lihat kondisi sekarang ini terjadinya seperti ini, ya. Jadi di bulan Maret kita benar-benar dalam kondisi yang benar-benar kondisinya terjadi perubahan customer behavior ini sampai market shifting gitu ya. April teman-teman sudah mulai benar-benar mengalami yang namanya krisis gitu ya. April itu benar-benar krisis sudahan teman-teman di bulan April. Jadi ini sudah benar-benar kerasa sekali. April, Mei. Nah, sekarang kita masuk di sini. Masuk saya kasih garis ya. Ini kalau garis gini. Jadi kita April, Mei ini zona merah banget, artinya krisis banget, kerasa banget turunnya sampai drop sekali.
Nah, ternyata Juni pemerintah sudah membuat pengumuman bahwa pengumumannya adalah bersiap untuk new normal, atau artinya mereka ditekankan bahwa Juni ini sudah menggunakan pendekatan herd immunity. Mall sudah mulai bertahap dibuka. Ada yang pernah dapat flyer tentang, nanti saya share di grup ya, flyer tentang tahapan-tahapan new normal. Nah, kalau itu dilihat di sana, itu disiapkan sampai dengan bulan Juli. Jadi Juni, Juli ini transisi di mana bertahap toko akan dibuka, bertahap nanti sekolah akan dibuka, bertahap kegiatan berkumpul sudah mulai dibuka. Nah, ini kenapa saya menggambarkan juga di sini, saya pernah bilang, ini akan siap-siap naik ini. Nah, ini akan siap-siap naik. Tapi sebenarnya masih kondisinya masih perbaikan gitu. Nah, baru Agustus September nanti kita recovery. Nah, ini jadi kalau kita ngelihat kemarin saya menjawab ada lockdown protokol, krisis protokol, berarti di sini kita membuat satu lagi namanya herd immunity protokol. Nah, ini pada saat kita mau naik ini dalam kondisi kayak sekarang. Nah, herd immunity protokol ini untuk apa? Bagaimana di bulan Juni sampai Juli ketika grafik ini mulai akan naik, pelan-pelan akan dibuka, tempat wisata bentar lagi juga akan perlahan dibuka. Nah, tapi di situ ada protokol yang harus dilakukan. Sendiri kita juga menyediakan ada juga Nah, sehingga kita akan menyiapkan satu protokol, yang protokol ini adalah bagaimana kita di bulan Juni sampai Juli ini survive. Nah, ini yang harus teman-teman prepare, yang harus teman-teman siapkan adalah bagaimana menyiapkan namanya herd immunity protokol. Apa itu herd immunity protokol? Mirip dengan di sini. Nah, cuman yang harus teman-teman prepare betul adalah pada saat kita mulai bulan Juni, bulan Juli ini, sebagian besar teman-teman itu kan masih takut mau buka, masih khawatir mau buka lagi usaha gitu ya. Padahal permintaan demand sudah banyak. Nah, saya sudah 2-3 hari terakhir keliling di Malang, ngelihat itu kondisi sudah seperti normal. Kenapa? Karena di sini di herd immunity protocol ini, di herd immunity protocol ini apa saja? Yang pertama, PSBB sudah mulai dicabut. Kenapa kok PSBB ini dicabut sama pemerintah? Karena kalau seandainya diteruskan, pemerintah nggak akan mampu untuk dananya tidak mungkin cukup untuk menangani semua problem yang ada. Maka dalam kondisi kayak sekarang, mau nggak mau yang dilakukan sama pemerintah adalah mencabut dulu sementara PSBB gitu ya. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya usaha-usaha mulai akan dibuka, workshop, seminar mungkin akan sudah mulai diperbolehkan, hotel sudah mulai beroperasi gitu. Nah, ini tapi dalam waktu 2 bulan ke depan, bertahap sampai dengan Juli. Recovery-nya memang nanti di bulan Agustus. Tapi ini kalau kita ngelihat ini sudah mulai masuk ke sini. Nah, yang kedua, nah ini setelah PSBB mulai akan dicabut, kita sudah mulai akan recovery. Nah, maka akan ada sesuatu yang dia tidak akan bisa sama lagi dengan dulu gitu ya. Karena banyak sekali yang sudah berubah, yaitu apa? Ada yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang harus dijaga. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Saran saya, ketika ini sudah PSBB ini sudah mulai dicabut, berarti dampaknya apa? Market akan mulai terbuka. Nah, jadi ini PSBB dicabut, dampaknya apa? Market akan mulai terbuka. Nah, ini sudah jadi ininya ya. Jadi PSBB dicabut, market akan mulai terbuka. Nah, maka dari sini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan protokolnya. Yang pertama, saran saya mulai buka usaha. Jadi bertahap, mulai buka secara optimal. Kemarin kita mungkin ini dalam konteksnya yang offline ya. Kalau online mulai harus tetap dioptimalkan. Jadi yang offline bertahap mulai dibuka bertahap. Tapi catatannya harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, jadi lihat nanti protokol kesehatannya apa. Expose bagaimana Anda kira-kira menjalankan usaha ini dengan menjaga standar higienitas. Ada foto tempat-tempatnya, Anda foto karyawan-karyawannya menggunakan standar kesehatan,
menggunakan face shield, menggunakan APD kalau perlu gitu ya. Kalau di bagian-bagian usaha tertentu ya, misalnya pabrik atau apa yang lainnya, menggunakan masker standar, hand sanitizer, itu diekspos dalam bentuk foto dan video. Ingat sekarang karena orang banyak di rumah dan lockdown, orang lebih senang dia menggunakan nonton YouTube, melihat ini. Nah, maka optimalkan IGTV dan seterusnya untuk apa? Untuk menggunakan strategik ini. Nah, jadi protokol kesehatan mulai dijaga. Nah, terus yang kedua adalah apa? Social distancing. Nah, jadi mulai dibuat usaha Anda yang offline itu menjaga. Misalnya Bu Lili, misalnya contoh Abah sudah mulai buka, tunjukkan di situ diekspos juga social distancing-nya dijaga. Misalnya kursi yang biasanya isi 4 sekarang dibuat isi 2 gitu ya. Nah, terus tempat kasir dikasih ada kayak tirai plastiknya. Siapkan di tempat-tempat itu misalnya untuk jaga kalau mau bayar kasir itu kayak ada garisnya, antriannya. Nah, itu diekspos, tunjukkan bahwa kita menjaga social distancing. Nah, itu akan membuat orang semakin yakin atau semakin percaya bahwa kita sudah ready untuk protokol untuk ini jalan ya. Nah, ini yang harus dijagain. Nah, bagaimana kita secara optimal dan tunjukkan juga bahwa kita menjual sesuatu yang safe, sehat, healthy, atau ya artinya safe itu aman, secure, terhindar dari COVID, terus bisa menyehatkan juga. Ini bukan hanya makanan ya, ini all business. Safe itu artinya di bisnis apapun tunjukkan bahwa kita menjaga safe. Itu artinya orang kalau berinteraksi dengan kita safe gitu. Kita misalnya punya usaha pijat atau salon atau apa, itu tunjukkan bahwa kita safe semuanya gitu dan sehat gitu ya, higienis. Nah, ini juga perlu dijaga. Nah, maka ini adalah protokolnya. Nah, yang kedua, yang B, protokol yang kedua, nah, online dioptimasi multi-channel. Nah, ini protokolnya. Jadi, offline dioptimasi multi-channel. Artinya apa? Sekarang, offline itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena sudah terjadi perubahan kebiasaan kemarin orang lockdown, mereka mencari sesuatu sudah terbiasa dengan online, maka offline tidak bisa berdiri sendiri. Tapi, ada tapinya. Kalau hanya mengandalkan online nggak optimal. Kenapa offline tak taruh di pertama? Kenapa? Sekarang orang itu selama 2 bulan kena PSBB, stres sebenarnya, pengen nongkrong, dia pengen keluar, dia pengen jalan, dia pengen menikmati, pengen refreshing. Maka tangkep itu. Sebelum kompetitor-kompetitor buka, kita buka duluan, kira-kira gitu. Kita siapkan duluan gitu. Sebelum kompetitor buka, harus yang pertama kali masuk dalam pikirannya konsumen adalah kalau orang kecilnya pengen nyari suatu produk, maka kita harus yang pertama kali dalam benak mereka karena kita yang pertama kali buka. Tapi bukan asal buka, jaga protokolnya. Nah, caranya menggiringnya di mana? Lewat online. Nah, jadi di online inilah kita membangun multi-channel. Nah, multi-channelnya gimana? Anda buat, misalnya ada FB, ada IG, ada YouTube. Nah, ini Anda masukkan multi-channel, putar semua itu, jadi konten yang Anda miliki, Anda buat konten, share di Facebook, share juga di IG, share di YouTube, tapi diputar. Caranya muter gini, jadi Anda buat sesuatu agak pendek sedikit atau foto atau apa, tapi kalau pengen tahu lebih jelas, arahkan orang ke IG. Nah, nanti misalnya orang pengen nonton arahkan orang ke YouTube. Nah, tapi artinya di multi channel kan, sehingga ketika kita bangun multi channelnya, itu maka orang itu nanti akan dapatkan informasi di semua channel dan itu masing-masing punya karakteristiknya. Jadi kalau video yang bentuknya video, masukannya di YouTube, Facebook pendek-pendek, kasih story kalau di Facebook itu pakai tulisan kekuatannya, di IG gambar kekuatannya. Nah, mainkan multi channel untuk apa? Campaign bahwa kita sudah buka. Nah, kemarin saya mencoba kuliner kita yang usaha kuliner yang kita kelola. Nah, saya mainkan di multi channel, saya buat hanya woro-woro bahwa kami sudah buka, menjaga protokol, bisa datang dine-in, bisa ini apa segala macam. Ternyata ya Masya Allah, surprise juga, banyak juga yang datang gitu, banyak orang yang sudah kangen, banyak orang yang pengen makan dine-in, tidak hanya sekedar GoFood gitu. Nah, ini karakteristik dan behavior-nya orang Indonesia, ini saya tambahkan sedikit. Orang Indonesia itu gampang lupa, gampang memaafkan. Nah, ini karakteristik. Jadi, isu-isu seperti COVID ini, itu mungkin sebentar lagi akan sudah dilupakan sama orang gitu. Jadi, ketika nanti media akan mengurangi intensitas membahas tentang COVID, sebentar lagi kemungkinan juga nanti akan orang akan kembali normal. Sekarang saja kondisinya sudah masuk di new normal gitu. Artinya orang sudah memaklumi. Nah, ini adalah protokol kondisi kita saat ini. Maka saya pesan 2 ini yang saya titipkan ya. Yang pertama adalah bagaimana mulai bertahap membuka
usaha kita secara offline tapi bertahap. Pelan-pelan diukur, sehingga pasti ini akan berhubungan dengan 4 pilarnya, ya, mulai dari marketingnya, SDM-nya, operasionalnya. Nah, 4 pilar ini pasti pelan-pelan, pasti satu sama lainnya harus mulai di-prepare. Jadi artinya mulai karyawan, mulai dipanasan lagi, yang mungkin kemarin sempat dirumahkan, mulai disiapkan. Dan saya sangat merekomendasikan, pertama kali karyawan masuk, buatlah satu kayak kegiatan, entah itu outbound kecil-kecilan, ya halal lebih halal, atau ramah tamah, atau apapun, tapi yang sifatnya bisa memotivasi mereka untuk stay tune lagi, untuk kerja lagi, ya. Karena biasanya setelah libur panjang atau ini, motivasi kerja itu agak menurun. Maka kumpulkan dulu, kasih semangat dulu, kalau perlu, kalau jumlah karyawannya banyak dan kita nggak mampu, panggil orang yang biasa training outbound, outbound-kan dulu. Nah, trainingkan dulu. Gitu. Jadi biar punya semangat, motivasi, siap tempur lagi. Kasih value-value, bahwa kondisi kayak sekarang kita harus survive, harus bangkit, harus apa, banyak orang di luar sana nggak bisa punya kerja, banyak orang pokoknya bagaimana mengkondisikan itu semua untuk ready, untuk fighting lagi, tempur lagi. Ya, disiapkan. Nah, poin kedua yang harus dilakukan adalah online-nya, omnichannel-nya harus mulai digenjot. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus mulai dilakukan. Tapi protokol tetap harus dilakukan ya. Buka secara bertahap, protokol dilakukan, social distancing dijaga, pastikan kita safe, sehat, higienis. Nah, ini adalah herd immunity protokol ya. Dan satu lagi yang terakhir, nah ini karena kita tidak dijaga sama pemerintah secara kesehatannya, maka yang terakhir, pastikan sehat. Artinya siapa yang harus dipastikan sehat? Satu, yang harus dipastikan sehat, owner. 2, tim. 3 adalah konsumen. 4 adalah supplier dan eksternal. Nah, maka kita dalam kondisi herd immunity protokol, mau nggak mau kita harus menerapkan ini. Jadi kita sudah buka secara optimal, bertahap kita jagain, protokolnya kita jagain. Online kita promosikan, orang datang, tapi karena ini protokolnya adalah herd immunity artinya dibiarkan untuk ini tadi, maka mau nggak mau kita yang jaga sendiri gitu. Jadi artinya gimana ya? Kita yang harus jaga sendiri, karena kita nggak bisa memastikan karyawan kita yang masuk sehat atau tidak. Kita nggak bisa memastikan konsumen yang datang itu sehat atau tidak. Maka apa? Maka setiap hari sekarang tambahan SOP-nya adalah karyawan di termogan dulu. Setiap mau kerja termogan, ada nggak yang demam gitu ya. Terus konsumen mau masuk, kalau perlu juga mungkin kita punya entah itu termogan atau apa gitu. Tapi kita harus memastikan gitu. Tapi yang paling penting dijagain mulai dari atas. Owner-nya juga harus sehat. Kalau kita ngerasa nggak sehat, jangan datang ke kantor ya. Jaga kesehatan, minum vitamin ya, imunitas dijaga, olahraga ya, makanan sehat, terus tim juga dijagain ya, kayak tadi juga diarahkan untuk mereka sehat, terus konsumen dipastikan, orang-orang eksternal kayak supply dan lain-lain juga dipastikan semuanya sehat. Nah, inilah herd immunity protokol yang harus kita jagain 2 bulan ke depan, karena kemungkinannya kalau menurut saya cobalah nanti Anda keluar, kemungkinan di luar sana kondisinya sudah mulai membaik, kembali normal, orang sudah mulai datang. Jadi kita jangan di rumah aja. Kita harus ngelihat ini luar. Kurangi nonton berita yang negatif, kurangin baca sosial media yang negatif. Percayalah, sehari, 2 hari, seminggu Anda bisa puasa, nggak sosmedan, nggak nonton berita yang aneh-aneh, kita jauh lebih sehat gitu. Karena kita lebih tenang, karena nggak mikirin corona, nggak mikirin yang lainnya. Oke, itu dari saya. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita bulan puasa kemarin diterima sama Allah. Dan semoga kita memiliki bekal dari puasa kemarin, karena kita juga sudah terlatih selama ini. Nah, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang dari kondisi yang Allah berikan sebagai ujian kepada kita untuk membuktikan bahwa kita adalah kaum terbaik. Itu jadi saya, nanti dilanjutkan sama Mas Andri. Saya ini bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi dari sambutan dari Coach Ridwan. Terima kasih atas waktunya, dan teman-teman sudah mulai bergabung ya ini ya. Sudah ada 13 partisipan yang sudah bergabung. Baik, mungkin mohon izin Coach Ridwan saya untuk menyampaikan ya beberapa hal terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan ini untuk seluruh mentor BRM ya. Mungkin saya izin untuk tampilkan slide ya. Sebentar. Ya, jadi Mas Andre nanti akan memaparkan ada penugasan akhir. Jadi kalau kita kayak kuliah itu TA, kalau kita kayak ini skripsi, tapi ini nggak berat, ini ringan gitu. Jadi sederhana.
Artinya kita mau berkontribusi juga kepada masyarakat, kita pengen berkontribusi juga kepada bangsa dan negara kita, dengan salah satunya adalah kita membuat paradenya. Jadi kita buat kayak ada mentor movement. Mentor movement itu adalah gerakan yang dilakukan sama mentor. Nah, mentor movement ini nanti temanya apa? Nah, ini namanya Gebyar Mentor BRM, Pejuang Ekonomi Bela UKM. Nah, ini namanya, nanti Mas Andi akan menjelaskan apa kegiatan kita, dan ini akan dilakukan sama semua mentor. Jadi saya harap semua mentor, baik yang hadir maupun tidak hadir hari ini, ayo semuanya terlibat, karena ini adalah salah satu syarat juga kelulusan certified untuk jadi mentor BRM. Monggo Mas Andri, silahkan dilanjut. Siap, baik. Saya melanjutkan ya. Jadi ini saya sudah share, sudah kelihatan semua ya. Jadi untuk bulan ini, jadi beberapa bulan ini sampai mungkin bulan depan ya, ada kegiatan yang harus dilakukan oleh semua mentor BRM. Jadi yang mungkin hari ini tidak hadir, nanti akan saya share videonya, saya upload di YouTube, bisa ditonton untuk semua mentor yang belum hadir ya. Dan yang sudah hadir mohon diperhatikan, mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Jadi kita akan adakan kegiatan Gebyar Mentor BRM Bisnis Supermodel dengan hashtag Pejuang Ekonomi dan Bela UKM. Nah, dari sini nanti kenapa kok kita pakai Gebyar Mentor, ini adalah kegiatan seperti hal yang disampaikan tadi, parade. Jadi kegiatan ini nanti akan bersamaan bertahap. Nah, gitu. Nah, dari kegiatan ini, apa yang dimaksudkan dari kegiatan Gebyar Mentor BRM? Sebentar. Dari ini nanti, ini belum pindah slide-nya, mohon maaf sebentar ya. Nah, jadi ini. Nah, dari kegiatan ini, apa yang dimaksud mengenai perihal Gebyar Mentor ya? Kegiatan kali ini adalah event bersama yang dikemas dalam satu event, yaitu Gebyar Mentor Bisnis Supermodel. Nah, ini dilakukannya melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatannya ini, jadi buat kegiatan tapi melalui online seperti itu. Nah, dan selanjutnya, nah ini nanti. Jadi mungkin kita akan tampilan untuk flyer kegiatannya. Jadi kita akan punya kegiatan yang mungkin nanti bareng-bareng ya. Akan kita ganti mungkin nanti gambaran untuk flyernya ya. Nah, ada Gebyar BRM Bisnis Supermodel seperti ini. Terus selanjutnya, nah kenapa alasan dari kenapa kita melakukan kegiatan ini adalah tujuannya merupakan salah satu bentuk kepedulian kita. Jadi setelah pandemi selesai ini, kita membantu UKM di Indonesia, seluruh Indonesia untuk bisa men-scale up lagi bisnisnya. Jadi setelah pandemi ini mungkin pelan-pelan sudah mulai turun, jadi kita akan coba untuk bantu berikan motivasi, semangat, ya, strategi-strategi untuk sebagai pahlawan garda terdepan ekonomi. Dan mendukung kebijakan pemerintahan dalam menerapkan new normal. Jadi itu tadi. Jadi kita bisa berbagi dengan kondisi yang sekarang ini tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul, jadi kita bisa melakukannya berbagi ilmu melalui aplikasi Zoom ya. Dengan hashtag itu tadi, Pejuang Ekonomi dan Bela UKM. Jadi itu tujuan atau latar belakang kegiatan ini dilakukan. Nah, selanjutnya, kapan dilaksanakan kegiatan ini? Kegiatan ini akan dimulai dari 15 Juni 2020 sampai 15 Juli 2020. Ada waktu sekitar 1 bulan. Nah, ini nanti pelaksanaannya dan publikasinya. Dan kegiatan ini selama 15 Juni sampai 15 Juli itu adalah pelaksanaan plus publikasi, karena kegiatannya nanti parade ya. Jadi nanti setiap mentor bisa menentukan waktunya. Nanti akan saya tampilkan juga ya. Nah, untuk penilaiannya, KPI-nya dari setiap dari kegiatan ini adalah target kepesertaan itu targetnya 50 peserta yang hadir. Kegiatannya gratis ya. Kegiatannya gratis, targetnya 50 peserta. Kemudian nanti yang dijelaskan adalah penyampaian BRM. Jadi penjelasan kurikulum BRM bisa 1.0 dan atau BRM 3.0.
bisa full atau per part. Nah, nanti akan saya jelaskan juga ya untuk yang per part. Nah, terus kemudian public speaking-nya, kelancaran bicara, intonasi, percaya diri, dan attitude, dan direkam full. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mentor itu direkam full. Jadi nanti akan kita nilai dari penyampaian PRM-nya, terus kemudian dari public speaking-nya, seperti itu ya. Nah, kegiatannya ini dilakukan di aplikasi Zoom ya, jadi tidak bukan offline yang seperti halnya kemarin PRM Builder, kita kan offline. Nah, sekarang kita online. Nah, itu. Nah, selanjutnya kegiatan game ini adalah flyer publikasi. Perihal flyer akan dibuatkan oleh admin Sinergi. Jadi nanti seluruh mentor mungkin hanya menyetorkan foto dan kapan ingin melakukan kegiatan itu. Untuk desain flyer nanti akan kita siapkan. Mentor Sama tinggal, materi Mas Andri. oh iya, sama materi ya, salah. Jadi sama materinya juga nanti akan kita share. Jadi perihal seperti halnya BRM yang melalui online. Kemudian Google Form. Nah, kita akan buatkan Google Form yang nantinya peserta itu mengisi. Nah, jadi nanti tinggal misalkan kegiatannya Bu Lili atau Bu Penny. Nah, nanti di situ sudah ada tertera mentornya siapa yang mau mengisi jadi kegiatannya. Seperti itu. Nah, terus plotting jadwal mentor. Nah, selama tanggal 15 Juni sampai 15 Juli, lah nanti akan jadi satu mentor memilih jadwalnya ya. Nah, ini nanti gambaran untuk nanti akan mungkin seperti ini. Jadi kita akan buatkan flyer ya, satu-satu setiap mentor yang akan melakukan kegiatannya ya. Ini reng-rengan aja. Terus kemudian selanjutnya, nah ini jadwal kalender perihal misalnya jadwal ini belum valid untuk jadwal. Artinya ini masih nanti ada bisa perubahan karena kalau nanti saya jelaskan nanti di grup saja ya. Artinya Siap. ini skenario jadwal yang sudah disusun sama Mas Andre. Tapi nanti masih bisa kita bahas lebih detail. Tapi nanti Mas Andre mungkin jelaskan ini pilihan tema kegiatan Mas. Siap. Baik. Nah, ini rangkaian jadi mungkin reng-rengan aja ya. Jadi nanti selama 1 bulan, jadi dari 15 Juni sampai 15 Juli, itu nanti agendanya seperti ini. Nah, ini nanti mentor bisa memilih. Jadi nanti diusahakan 1 hari ya per mentor. Tapi mungkin misalkan nanti memang pas bertabrakan atau memang berbarengan, bisa nanti menyesuaikan dengan waktunya. Ya. Jadi ini ada BRM 1.0 full materi, jadi nanti mungkin mentor yang ingin materi full, saya ingin materi full ya, silakan. Jadi nanti tanggalnya mulai tanggal 15 Juni sampai 15 Juli. Terus kemudian ada BRM 3.0, jadi yang full, penyampaian full materi. Nah, ini. Terus kemudian ada yang per part. Jadi misalkan ada mentor yang ingin saya ini saya bikin reng-rengannya, misalkan tanggal 15 Juli ada materi visi. Nah, saya ingin menyampaikan visi ya, full visi aja. Jadi temanya adalah visi. Jadi menyampaikan tentang visi, apa itu visi dan jadi tidak full itu. Terus kemudian di selanjutnya tanggal 17 ada materi definisi. Saya pakai yang ini aja, ingin ngisi materi definisi. Nah, nanti akan mengisi tentang materi definisi aja, full definisi. Dan selanjutnya seperti itu sampai sumber pengeluaran. Jadi tiap mentor punya kebebasan untuk memilih. Jadi nanti itu seperti itu ya. Nah, yang dipakai adalah Zoom masing-masing. Karena nanti yang dipakai adalah Zoom-nya teman masing-masing. Nanti kalau ada yang bingung bagaimana caranya membuat meeting, mengoperasionalkan Zoom dan lain-lain, boleh diskusi di grup. Tapi kalau pakai Zoom-nya yang biasa kan berarti kan cuma waktunya kurang lebih sekitar 40 menit. Ya. Nah, jadi memang durasi minimal kelas itu adalah 30 menit. Nah, jadi artinya 10 menit itu bisa dipakai untuk kayak nunggu masuk, antrian, apa segala macam. Jadi teman-teman harus bisa ini betul. Maka waktunya hanya kurang lebih sekitar 30 menit itu. Nah, jadi 30 menit kalau misalnya mau menyampaikan materi, boleh mengambil part, misalnya visi atau definisi. Dan itu namanya tidak harus sesuai dengan itu. Misalnya, nggak harus tema materinya adalah misalnya definisi, nggak gitu, bisa dikasih dengan kata-kata redefine your business in COVID, aja boleh juga gitu. Jadi visi misalnya
resetting goal atau misalnya membuat building new vision and apa gitu boleh. Jadi nggak harus kata-katanya ini kan cuma kerangkanya saja. Nilai tambah nggak jaga kan kurang menjual. Tapi kalau ada buat misalnya how to build added value in crisis atau in a new normal, nah itu nanti juga nggak boleh. Gitu. Jadi artinya yang disampaikan nanti materinya seputar ini boleh per part, tapi temanya boleh Anda tambahkan dan boleh ditambahkan dengan kisah-kisah di usaha Anda sendiri, sekalian promosi nggak apa-apa gitu. Jadi artinya tidak harus yang ini. Jadi lebih bagus kalau memang ada story dari perusahaan kita, misalnya kayak bagaimana kita membuat new normal di usaha kita, silahkan gitu. Jadi tema besarnya adalah bagaimana kita pengen membantu orang-orang di luar sana untuk kembali optimis, kembali membuka usaha, kembali memutar roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan sehingga kita bisa survive. Nah, jadi ini target dari acara ini, berbagi bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti gambarannya kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Siap, silakan mungkin dari Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat ya, atau bisa angkat tangan menyampaikan. Nah, ini nanti dari kalender ini nanti untuk setiap mentor dapat memilih jadwalnya sesuai dengan jadwal yang dipaparkan di atas. Mohon konfirmasi jadwalnya setiap mentor, kami tunggu sampai tanggal 10 Juli untuk rekapitulasi, jadi untuk menata jadwalnya, seperti itu ya. Jadi biar enggak menumpuk jadi satu tanggal atau rebutan nanti, jadi kami tunggu untuk para mentor ada waktu sekitar 3 hari untuk menentukan kira-kira kapan nih saya ingin buat kelasnya. Jadi nanti kami juga akan menyiapkan flyer menentukan jadwalnya. Jadi nanti tinggal mentor siap untuk publikasi aja ke siapa peserta yang ingin diajak, seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang masih bingung atau perlu didiskusikan, monggo. Bisa angkat tangan atau bisa chat. Lihat di chat Mas Andre ada pertanyaan. Oh iya, siap. Chat. Nah. Ya, ini dari Pak Zainal, 1 kali session ya. Ya, Pak Zainal, jadi nanti sekali, jadi 1 kali saja. Jadi Pak Zainal bisa memilih kapan waktunya, nanti kita bikinkan flyer publikasinya. Terus 1 session itu maksudnya mungkin 40 menit itu Mas Andre. Jadi kalau misalnya iya. memang mau dibuat misalnya 2 session atau 3 session boleh. Jadi kita siap. pakai Zoom pribadi misalnya habis 40 menit, mereka nanti suruh join lagi, habis 40 menit mereka suruh join lagi, nggak apa-apa, boleh juga. Nah, itu kalau misalnya mau dibuat misalnya 2 session, jadi 30 menit kali 2 atau 30 menit kali 3 is okay. Jadi nggak ada masalah kalau pakai pribadi ya, disesuaikan dengan ini. Ini yang kedua, Bu Lili bertanya, untuk yang full materi pakai Zoom pribadi juga. Nah, kalau misalnya memang menginginkan durasi yang panjang, misalnya sampai lebih dari 1 jam. Nah, kalau misalnya nanti Zoom pribadi tidak memungkinkan, harus menggunakan Zoom-nya punyanya Sinergi, seandainya memang masih available jadwalnya kosong, mungkin masih kita support. Jadi artinya di jadwal tertentu, kok ternyata kita nggak ada meeting hari itu, nanti boleh dipakai. Gitu. Kalau misalnya mau dibuatkan untuk yang durasinya panjang, ya kita ada 2 sebenarnya bisa dipakai punyanya. Kan ini kan karena sosial, bisa pakai punyanya Sinergi atau nanti mungkin SBC juga nggak apa-apa. Jadi ada 2 yang bisa dipakai itu sebenarnya. Atau teman-teman yang lain kayak ada teman-teman di kita kan ada Mas Joko, ada siapa itu yang sudah Mas Aldi itu punya panjang juga, punya yang profesional. Nah, terus ini Mbak Amel bilang, Mas share screen jadwal lagi. Belum, ya sudah. Ya. Oke, ini untuk yang untuk yang per part, ini nanti mungkin akan ada pergeseran sedikit ke belakang. Artinya rentannya mungkin bisa lebih dari 1, tapi nanti mungkin detailnya nanti saya akan diskusikan dengan Mas Andre. Tapi intinya sementara pakai jadwal ini dulu. Sementara jadwalnya seperti ini. Boleh ngisi. Nanti akan kita simulasikan. Bisa jadi 1 materi itu bisa jadi yang mengisi lebih dari 1. Misalnya visi bisa jadi ada 3 orang yang mengisi. Tapi nanti kan kita bagi komposisinya. Oke, itu terus Bang J, mentor hanya memilih salah satu judul dari daftar jadwal. Apakah harus 50 peserta? Ya, harus 50 peserta minimal.
Sebenarnya kalau ditanya harus atau tidak, nggak harus, tapi KPI-nya 50. Jadi artinya di angka penilaian kita kan ada scoringnya. Nah, scoringnya itu kalau sampai 50 berarti Anda achieve 100, nilainya 100. Tapi kalau seandainya nanti untuk poin penilaian peserta, kalau misalnya ternyata 50, berarti Anda cuma achieve 50%. Jadi artinya KPI itu Key Performance Indicator standarnya. Standarnya kalau bisa 50 peserta. Oleh karena itu kita buat gratis. Jadi untuk mengukur bagaimana Anda juga kan punya menti, punya ini. Jadi biar manfaat kita akan lebih terukur lebih banyak. Mentor hanya memilih satu jadwal dari daftar, satu boleh, mau lebih dari satu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ya. Tapi minimalnya adalah satu materi, ya. Minimalnya satu. Kalau sudah memilih full materi, apakah mengambil part juga nggak perlu. Jadi sudah cukup lah kalau sudah mengambil full materi, Bu Lili sudah cukup, sudah dikatakan memenuhi syarat, ya. Ada lagi teman-teman? Mas Andre, sesi setelah ini sampai jam 10, 15 menit boleh tanya jawab yang sifatnya di luar dari maksudnya secara umum boleh tanya apapun. Tanya misalnya hal-hal yang lain, silahkan kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Siap, baik Coach. Ada lagi yang ditanyakan mengenai Gebiar Mentor BRM? Monggo, Bapak Ibu, peserta bebas untuk umum ini katanya. Peserta bebas untuk umum, iya. Kita sedang mencoba untuk mencarikan mekanisme kalau pakai live-nya pakai IG atau pakai FB, kan pasti lebih banyak. Tapi bagaimana cara merekamnya? Nah, itu yang nanti perlu diinikan gitu. Karena kan kalau di Zoom bisa langsung ada menu rekam, tapi kalau di IG atau FB itu saya masih belum tahu gitu cara merekamnya seperti apa. Tapi artinya nanti bisa, kalau memang bisa direkam dan teman-teman tahu cara merekamnya, boleh tidak harus pakai Zoom. Jadi bisa pakai IG atau FB, itu kan jangkauannya lebih masif, lebih banyak, dan juga lebih ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah boleh mentor bareng dengan mentor lain? Tidak boleh, hadir satu-satu. Jadi ini temanya penilaian pribadi, Pak Harun. Jadi artinya ini satu mentor satu. Makanya kita kasih pilihan. Kita kasih pilihan kalau misalnya nggak bisa full materi, bisa ngambil sebagian saja materinya. Ya. CFM. Terus di sini kan ini sifatnya nanti apa ya namanya, kita kayak kalau kuliah itu tuh dulu kayak apa ya namanya, yudisium lah kira-kira gitu. Saya pengen tahu. Mbak Mita 1.0 atau 3.0, pilih salah satu atau dua? Pilih salah satu. Boleh 1.0, boleh 3.0, boleh BRM per part. Ya, per part itu artinya perbagian saja. Ya, perbagian dari BRM. Oke. Izin pamit dulu Coach. Fadol, salam buat keluarga di sana, Bu Lili. Bang J, apakah boleh kolaborasi dengan mentor lain? Nggak boleh. Ini nilai pribadi. Jangan sampai nanti 2J gitu ya. Nggak boleh itu kan ya. 2J. Nah, ini penilaian pribadi. Semangatnya kebersamaan. Bareng-bareng. Ini antara semangat kebersamaan atau nggak pede tampil sendirian itu. Itu beda tipis itu, beda tipis. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mas Andi kalau sudah nggak ada boleh tanya umum bebas, slide-nya boleh di stop dulu aja. Siap, baik. Baik, mungkin itu tadi ya pemaparan dari kegiatan bulan ini ya sampai bulan depan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan di luar itu tadi, karena sudah cukup. Nanti yang belum hadir nanti bisa saya share nanti videonya untuk teman-teman yang lain bisa menyimak juga. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, bebas ya, umum. Mungkin mau cerita atau kondisi saat ini sudah seperti apa, nah, monggo Bapak Ibu sekalian. Silakan. Nggak ada? Nah, ini sapa satu-satu. Ada Bang J. Gimana kabarnya Bang J? Sudah, kayaknya saya lihat sudah buat kelas-kelas online ya. Ya, ada Pak Zainal, ada Ustadz Harun, Pak Ubadillah. Wah, ini sekarang jualan frozen. Wah, aktif sekali postingan-postingannya. Wow, rame kayaknya.
Ada Mas Henu, ada Mas Nur Rohman, ada Bu Penny, Mas Milal, Mbak Mita, Mbak Amel, dan juga Mas Erlan. Ini lagi futsal ini. Futsal tapi so ikut online. Luar biasa. Bang J, silakan. Lagi istirahat terus. Nggak kedengeran Bang J suaranya. Tes. Nah, wis. Ya. Sudah siap. Pertanyaannya, Coach, untuk kegiatan offline seperti KPB, kemudian yang lainnya, ini bagaimana Coach untuk saat ini? Karena dari KPB kami belum bisa offline. Terima kasih. Ya. KPB kalau belum bisa offline dan mentoring belum bisa offline bisa dijalankan secara online dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang belum bisa offline. Tapi saya sudah mulai melakukan pertemuan-pertemuan offline. Saya ke klien kemana sudah mulai kita melakukan pertemuan offline. Karena menurut saya ya tadi seperti saya sampaikan di awal, kita sudah masuk ke protokol ketiga, herd immunity protocol. Gitu. Jadi kita yang harus melindungi diri kita sendiri. Dan di luaran memang sekarang hari ini warung kopi di Malang udah rame. Gitu. Artinya kondisinya memang apa ya namanya, kalau yang orang nongkrong warung kopi aja berani apa ya namanya nongkrong, masa kita berbuat kebaikan kita nggak berani kira-kira gitu. Jadi artinya sudah banyak yang di luar yang sudah ini. Jadi perlahan diedukasi, kayak tadi saya bilang, perlahan diedukasi untuk kita bisa optimal lagi. Gitu Bang J. Sedang. Ya, yang lain kalau ada yang mau tanya boleh. Pak Zainal. Pak Zainal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi Assalamualaikum dengan semuanya, walaupun pernah berjumpa di forum yang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kemudian untuk istiqomah melakukan apa yang dilakukan di bulan Ramadan yang lalu. Amin, amin. Baik, benar apa yang disampaikan Coach Ridwan. Tadi malam tuh saya juga keluar, ternyata warung kopi sudah mulai ramai ini di Kertosono juga. Terus tadi ngobrol dengan warga ya, kayaknya sudah waleh dengan corona ini, warga-warga ini sudah mulai keluar. Ya. Dan jadwal ke klien sudah mulai ada Coach ini. Mungkin yang kemarin sudah pertama kali, minggu depan sudah ada 3 jadwal. Karena waktunya audit, jadi harus pendampingan lagi. Alhamdulillah lumayan 2 bulan di rumah. Baik, untuk kaitan dengan kegiatan gebiar ini, ini bagus sekali. Artinya kita harus menyesuaikan dengan protokol yang ketiga ya, herd immunity. Nah ini juga kebetulan kita juga mulai membuka lagi sekolah Quran kita. Sudah ada keputusan dari forum untuk boleh mengadakan dan dengan protokol tertentu. Artinya ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan perubahan ini. Jadi dengan adanya kebiar UKM tadi, mentor turun ke jalan dalam tanda kutip, ini menandakan bahwa kita harus tetap optimis, tapi dalam keadaan mematuhi protokol yang sudah ditetapkan. Yang terakhir tadi benar sekali, jaga sendiri-sendiri. Jadi probiotik yang diberikan oleh SBC itu sudah saya distribusikan dan tanya, ini kalau beli di mana ini? Saya juga belum tahu nih, dari Coach Rudy yang di SBC kerja juga masih tanyakan ke pusat itu probiotik itu untuk. Ya, itu ada Mas Henu itu yang bisa jawab tuh, Mas Henu, tim dari relawan, Mas Rohman juga. Ya. Banyak yang tanya. Alhamdulillah. Ternyata. Ya, alhamdulillah nanti di Kertosono ini. Siap. Demikian Coach untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ubed udah pamit duluan ini, belum sudah ngomong. Oke, nih Pak Ubed aja sudah outdoor activity dia, berarti artinya kan sudah berani keluar-keluar ya, nggak pakai masker lagi tadi. Ya, nah memang kita sudah masuk dalam tahapan yang ketiga tadi, jadi sudah kegiatan-kegiatan offline saran saya memang sudah harus dioptimalkan lagi, tapi pelan-pelan bertahap dan jaga protokol, itu kata kuncinya di sana. Ini yang harus benar-benar kita jagain ya. Nah,
Untuk kayak probiotik, insya Allah nanti kita akan stok lagi, ada stok nanti di kita, dan memang ternyata testimoninya banyak, bukan hanya untuk menangkal corona. Ketika dikasih ke anak-anak ternyata nafsu makan dan juga ininya pertumbuhannya luar biasa gitu. Dan anak saya sendiri pun yang kadang batuk pilek, alhamdulillah lumayan lebih kuat dan nafsu makannya luar biasa. Sekarang makan sehari bisa 4 kali gitu. Jadi, dan itu ternyata testimoni bukan hanya saya, pas saya ketemu sama Mas Nanang, anaknya Mas Nanang juga tembem-tembem katanya habis kena probiotik itu, jadi sekarang nafsu makannya dan daya tahan tubuhnya juga meningkat gitu. Nah, itu tambahan sedikit tadi dari Pak Jena. Ada lagi yang lain mungkin? Ini Ustadz Harun, bagaimana Makassar kabarnya? Ya, baik Coach. Syukran. Yang mungkin bisa saya share sedikit Coach. Kemarin kami juga mencoba membenahi bisnis ini untuk mengantisipasi euforia dari new normal ini, ya. Jadi artinya ini kan ada kondisi yang mungkin sebenarnya berbalik ya, di mana kebijakan tentang new normal itu sebenarnya belum sesuai dengan Jadi saya mencoba untuk mengantisipasi itu. Artinya di perusahaan bagaimanapun harus tetap bergerak, tapi kondisi ini harus kita antisipasi juga. Makanya kegiatan offline itu sudah kami lakukan sejak pekan lalu, tapi tetap menegaskan syarat dari protokol COVID atau kesehatan itu Coach. Di kantor dibenahin semua lah, misalnya kelengkapan itu untuk fasilitasnya, kemudian APD-nya gitu. Apalagi sebagian besar juga kegiatan itu di lapangan offline. Jadi mobilitas sebagian karyawan ini ada yang terus Coach setiap hari. Jadi ini yang dilakukan. Kemudian kalau kondisi di Makassar secara umum sudah sangat Coach, sudah sangat ramai ya. Maksudnya sepertinya memang masyarakat sudah sangat apalagi namanya untuk keluar gitu, sudah tidak betah lagi gitu. Semua sudah berfungsi normal lah sebenarnya ya. Dan pemerintah juga karena melihat mungkin dari antusias masyarakat yang cukup besar, jadi sepertinya tidak bisa juga dibendung. Terutama kalau di Makassar, walaupun menjadi epicentrum untuk di luar Jawa, ya, tapi sepertinya kondisi sekarang tidak jauh beda sih dengan kondisi sebelumnya. Ya, jadi memang sepertinya yang harus kita antisipasi ke depan ini bagaimana euforia ini kita manfaatkan, maksudnya bagaimana entrepreneur atau teman-teman pebisnis ini kita gerakkan lagi gitu, Coach. Kita galakkan lagi ya supaya mereka bisa bergerak lagi gitulah untuk menghadapi masa sekarang ini. Alhamdulillah, insya Allah ya. Jadi semoga selalu terus bisa optimal, semoga selalu bisa istiqomah ya. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Harun tadi, Makassar itu benar salah satu yang paling kondisinya paling saya lihat paling di luar Jawa itu paling disoroti karena paling tinggi juga ya. Nah, jadi kalau sudah bisa ngelihat seperti ini, Masya Allah ini mungkin bisa jadi step by step untuk bisa bertumbuh dan bangkit lagi. Ini dia baru hadir, Ustadz Soleh. Nah, Masya Allah. Apa kabar, Tat? Lama nggak ketemu ini Ustadz Soleh, Masya Allah. Nggak kedengeran, Tat, suaranya, Tat. Ustadz Soleh, suaranya belum kedengeran. Surabaya. Tapi namanya di sini ini pakai nama anaknya mungkin ya, Faik Fawas. Ya, tapi Masya Allah nih. Gimana, Tat, kabarnya? Aduh, suaranya belum masuk, Tat. Atau dicopot aja headsetnya langsung pakai handphone, nggak apa-apa. Kadang-kadang memang nggak bisa connect di situ. Ini Mbak Mita menyampaikan Samarinda sudah new normal, Coach, malah normal saja.
meet up dengan peti-peti sudah dijadwalkan, hanya event keramaian yang belum bisa untuk wedding, cuma akad dulu dan ke depan untuk bisnis utama yang belum normal dan sementara semangat berbagi dulu antaranya. Masya Allah. Ya, sama Nina buktinya sudah mulai jalan Mbak Vita ya. Ustaz Soleh sudah bisa suaranya? Wah, ini kayaknya belum masuk suaranya. Teman-teman yang lain bisa mendengar suaranya Ustaz Soleh? Belum. Belum ya? Iya. Belum. Ya, nanti bertahap gantian nanti. Ya. Ini kan. Nah. Oke, ada siapa lagi? Ini teman-teman yang lain, monggo disapa Mas Andre. Tapi intinya poinnya seperti tadi saya sampaikan. Nanti saya share slide yang tadi saya paparkan di grup ya, bahwa kita sudah masuk ke protokol ketiga yaitu herd immunity protokol. Maka yang harus kita lakukan adalah harus prepare. Jadi protokolnya berubah, standarnya, maka kita harus menyesuaikan adaptasi dengan kondisi yang sekarang. Ya. Baik teman-teman, ini sudah jam 10, saya ada agenda lagi, akan dilanjutkan sama Mas Andre. Yep. Ya, semoga manfaat pertemuan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita terus dijaga oleh Allah dan ukhuwah kita terus bisa terjaga, bisa lebih optimal lagi setelah dari hari ini. Jangan bubar dulu, ikutin sama Mas Ade, mungkin disapa satu persatu Mas Ade nanti ya. Bagi yang ketinggalan mungkin bisa dapat informasi apa yang tadi kita bahas. Slide-nya nanti insya Allah saya share di grup. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Coach Ridwan ya. Jadi itu tadi ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, mungkin yang Bu Penny ya. Gimana Bali Bu Penny? Bu Penny? Ini mungkin alhamdulillah baik Mas Andre. Alhamdulillah. Ya, gimana sekarang Bu kesibukannya? Gimana mulai aktivitas di Bali seperti apa? Mungkin bisa diceritakan juga ya. Ini tadi beberapa lokasi juga di-share juga oleh Bapak Ibu sekalian. Monggo Bu Penny. Oh ya, ya terima kasih Mas Andre. Ya. Untuk furniture itu dari sebelum lockdown tuh memang nggak pernah tutup gitu, alhamdulillah. Jadi kita tetap, karena kan lockdown sekarang, PSBB sekarang, tetapi kan saya masih punya order yang di depan. Kalau furniture kan nggak langsung sekarang, jadi order dulu 1 bulan kemudian baru selesai kan seperti itu. Jadi alhamdulillah masih continue dan sekarang juga sudah mulai ada datang tamu. Jadi dulu kan cuma lewat online aja. Ya sekarang sudah offline, sudah mulai banyak yang datang. Dan kemudian untuk warung-warung itu tuh kalau untuk kuliner itu masih belum bisa belum bisa kita makan di tempat, itu masih belum bisa sementara di sini. Dine-in Bu ya? Hah? Iya, jadi take away semua. Oh iya. Iya, kalau untuk yang yang di Denpasar ya, kalau untuk yang di Gianyar, jadi kayak toko Indomaret itu kalau di sini di Gianyar itu jam 11 tuh baru buka dan tutup tuh sudah jam 6:30 itu udah mulai nutup gitu. Iya, itu sudah sejak lama, tapi dan untuk sekarang ini masih agak menurun lagi jam 10. Kemarin kan jam 11 baru buka. Sekarang jam 10 pagi sudah buka seperti itu, dan untuk pasar-pasar jam 7 baru buka dan jam 2 harus tutup gitu. Iya. Dan itu masih belum dicabut Mas Andre kalau untuk yang di Bali. Ya berarti masih bertahap mungkin Bu Penny ya? Iya, mungkin ya. Ya, jadi seperti itu Bu Penny. Ya, mungkin ada lagi Bu Penny yang ingin disampaikan? Mungkin... sementara masih belum ada lagi Mas Andre. Siap, ya, baik. Iya. Ya, siap. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau didiskusikan perihal mungkin materi tadi atau kegiatan kita selama nanti sampai bulan Juli ya, 15 Juli, mungkin monggo. Misalkan masih ada yang kurang jelas, jadi nanti biar ketika nanti sudah jelas, mungkin dari teman-teman yang mungkin tidak hadir, kemudian tanya, kita bisa saling untuk memberikan support sih, saling semangat ya gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Mas Rohman, gimana Mas Rohman kabarnya? Baik Mas Andre. Alhamdulillah. Baik, di mana ini Mas Rohman? Di rumah? Lagi di rumah, barusan selesai packing. Oh iya. Gimana Mas? Cateringnya sudah mulai ngirim porsi banyak atau misalkan kayak acara-acara gitu mulai ada? Kalau catering masih belum
mulai, cuma ini kan kita ada nambah unit usaha baru, usaha sayuran dan frozen. Ya. Sudah mulai kapan, Mas? Ya, mulai corona itu. Oh, mulai pertama itu. Iya. Ya. Cuman kayak kelihatan juga jual sembako juga ya, Mas Rahman ya. Ya sembako apa terus apa itu sayuran. Sayuran. Ya. Berarti masih tetap lanjut sampai sekarang ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah masih lanjut sampai sekarang. Masih jalan. Siap. Ya, gimana Mas Rumas tadi sudah mengikuti tadi datangnya untuk kegiatan, sudah mungkin Mas Rahman ada yang ditanyakan? Apakah sudah memahami? Ya, saya ini ya, masuknya telat ini tadi. Iya, mungkin mau tanya jika boleh atau seperti apa. Iya. Mungkin tanya apa ya? Tadi nggak tahu Mbak sama. Oh iya. Ya, kalau kegiatan kita nanti ini share-nya nanti akan kita share juga kan, nanti linknya nanti akan kita masukkan YouTube, bisa sama Bapak Ibu sekalian bisa lihat juga. Mungkin secara garis besar kita mungkin ke depan ini Mas Rohman akan mengadakan gebyar mentor. Jadi kegiatannya adalah setiap mentor nanti akan melakukan kegiatan online melalui aplikasi Zoom, seperti halnya kayak BRM Builder kemarin. Nah, bedanya sekarang kita online gitu. Jadi melakukan aktivitas online ya, kayak kita nanti akan ngajar melalui Zoom gitu, seperti itu. Nanti saya share untuk lengkapnya ya, Mas Rohman ya. Oke, siap Mas. Siap. Pak Soleh, sudah bisa Pak Soleh? Mau gimana? Kabarnya di sana? Kabarnya Pak Soleh sehat semua? Masih belum kedengaran Pak Soleh. Iya. Nah, mungkin ini. Kalau di Gresik, oh iya. Ya, kalau di Gresik. Iya. Gimana? Di Gresik Bang Zai. Sudah ramai di Gresik. Sudah ramai juga. Gresik itu kan kemarin ikut PSBB-nya gabung Surabaya. Nah, yang Surabaya zona hitam. Iya, Surabaya hitam. Kalau saya secara pandemik ini justru perusahaan saya malah justru tumbuh. Dari online luar biasa peningkatannya. Terus insya Allah doakan teman-teman dalam waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan launching bisnis baru. Ada investor water treatment. Terus rencana sudah mau mulai kunjungan ke klien di Klaten. Mulai ke Klaten. Terus proyek baru meskipun masih kecil, alhamdulillah sudah keluar PO-nya. Nah, untuk ini PSBB ini di Gresik itu biasa ya. Mana ini? Jadi ya kurang disiplin, orang-orangnya itu kurang disiplin. Banyak sih nggak pakai masker. Terkadang itu masuk gang-gang itu hanya formalitas. Ya, sehingga sebenarnya dari kita sendiri sih kalau kesadaran kita sendiri. Kemarin saya nyoba buka lowongan kerja. Ya, itu memang realitas sekarang itu pengangguran sangat tinggi sekali. Ya, betul. Saya hanya membuka lowongan administrasi itu kan SMK ya pendidikannya. Yang daftar itu mungkin hampir 80 orang. Padahal yang saya ambil cuma satu. Itu satu. Iya. Jadi realitanya yang seperti itu. Iya, penganggurannya tinggi sekali. Dan yang lamar itu S2, S1, doktor itu. Iya, soalnya kan pas ini kan, masa-masa lulus kan juga kan sekarang kan, udah bulan April kemarin kan, banyak yang sudah sidang dan sudah selesai kuliahnya. Terus sekolah-sekolah juga udah mulai lulus. Kasihan juga kalau melihat. Iya kan, makanya saya sekarang memberdayakan untuk yang SMK itu sudah saya ajari BRM 1.0 supaya mereka punya bekal. Iya, betul.
saya konsisten di SMK udah agak mulai TFM awal itu sudah mulai. Oh iya. Muhammadiyah itu ya? SMK Muhammadiyah itu ya? Yayasan. Oh yayasan. Ma'arif di Sidoarjo. Oh iya. Di mana, Bang Sidoarjo? Sidoarjo, ya nggak sampai sana SMK-nya. Cuma ya libur PSG. Iya. Libur. Masih libur. Libur semua. Iya betul. Betul. Siap. Ya, itu tadi dari Bang Zai ya, cerita sedikit tentang di Gresik ya. Ini ada Mas Henu. Gimana Mas Henu? Kabarnya Mas Henu? Sehat Asuna, alhamdulillah. Kemana aja Mas Henu? Pas hari raya. Gimana travelnya Mas Henu? Alhamdulillah masih jauh. Oh iya. Biasanya kalau bulan gini sudah mulai rame liburan ya. Ini masih nahan. Iya. Ini masih nahan ini. Nahan liburan ini. Tapi bandara sudah mulai buka nggak sekarang Mas Henu? Sudah ada yang ngantar ke Surabaya gitu? Sudah, cuman nggak tahu ini kayaknya ada perubahan lagi, kayaknya nggak semua bisa jalan. Jadi tidak sesuai dengan yang diinfokan di awal, kan banyak yang mulai tutup lagi ya, kayak Lion kan tanggal ke atas kan nggak bisa jalan lagi dia. Jadi ya terpukul kalau yang travel Malang ke Juanda ya pastinya terpukul karena ya libur lagi malah. Iya, betul. Jadi beberapa awak kapal pesawat terbangnya ada yang masih operasional, ada yang tutup seperti itu ya Mas ya. Tapi untuk travelnya sendiri Mas Henu masih tetap beroperasi. Alhamdulillah. Sekarang ya jadinya ya kita buka link-link baru. Jadi pandemi awal kemarin karena jalur utama kita turun sampai 50%, ya kita membuka link baru dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bandung gitu. Jadi meminimalisir orang tanya kita nggak punya. Iya. Pokoknya ada Pak, wes tak carikan dulu. Browsing dulu jadi. Iya. Lagi gitu. Jadi berkahnya gitulah. Jadi kita jadi punya link mempercepat rute aja jadi banyak itu, jadi ya dipaksa dipercepat ya karena pandemi ini gitu. Dulu rencananya gampang mau menguatkan yang rute Jawa Timur dulu, ternyata masih dikasih kondisi seperti ini ya kita harus adaptasi dan memang semakin cepat untuk belajar untuk nambah rute lagi sampai Jawa Barat, bahkan bisa sampai Palembang begitu. Betul. Siap. Dipercepat malahan. Nambah pengalaman juga kan, dan belajar banyak dari kondisi seperti ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Henu. Mungkin ada lagi Mas Henu mau disampaikan? Mungkin ada pertanyaan juga boleh, monggo. Yang berkaitan tentang kegiatan tadi. Kegiatan Gebiar, mentor TFM. Mentor BRM ya. Kayaknya butuh penjelasan lagi tadi. Iya. Mungkin YouTube-nya. Nah, ini. Perlu istilahnya tadi secara ringkasnya bagaimana, jadi untuk biar itu bagaimana gitu. Iya, siap. Step-stepnya gimana bisa mikir. Secara gambaran besarnya nanti kalau diambil secara umumnya, mentor melakukan kegiatan yang nantinya mungkin secara perihal persiapan seperti flyer dan lain-lain, itu kita yang menyiapkan. Nah, materi, terus kemudian nanti apa yang mau disampaikan nanti kita yang menyiapkan. Jadi mentor siap, tinggal cari peserta sama mengisi, ya seperti itu. Nah, nanti biar tidak tabrakan, jadi dari reng-rengan tadi jadwal, itu nanti akan ibaratnya mentor memilih, saya tanggal sekian. Nah, nanti akan kami tunggu sampai tanggal 10 untuk penyetoran
jadwal, pengennya tanggal berapa. Nah dari situ nanti kita akan merekap, sekalian kita akan mendesainkan flyer untuk para mentor sebar ke sosial medianya, terus kemudian ke para mentinya atau para BRM builder yang dulu sudah ngajar ya. Sama halnya seperti BRM builder, cuma kita sekarang online. Seperti itu. Nah, nanti ini videonya nanti akan saya share juga, jadi nanti bisa diulang lagi kalau misalnya kurang paham, bisa di chat di grup nanti atau tanya ke saya langsung nanti ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya, Mas Hendung ya. Siap. Oke, ada lagi. Ini mungkin Bu Mita. Bu Mita sama Rinda bagaimana? Atau mau disampaikan, Bu Mita? Halo, Bu Mita. Oke, baik. Gimana untuk Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingin disampaikan lagi atau yang ingin didiskusikan lagi perihal kegiatan hari ini atau kegiatan sharing dari Sub Mentor? Sudah ini sepertinya ya, tadi teman-teman sudah banyak yang izin ya, yang belum sharing. Kalau materinya nanti disiapkan dari RG. Ya, apa sama nggak sama dengan yang dulu pernah di-share itu yang BRN 1.0? Yang dulu pertama itu ya. Sebenarnya mungkin nanti sama. Mungkin nanti kalau secara perubahan materi mungkin nanti akan saya diskusikan lagi sama CRA ya. Atau ditambah seperti apa di yang 1.0-nya. Itu nanti akan saya diskusikan lagi dan kami share ke teman-teman ya. Misalkan tetap pakai materi yang lama dulu, pasti kan nanti ada perubahan, entah nanti penyampaiannya atau seperti apa. Kalau dulu misalkan, kalau yang engineering kan kita sudah pakai online tuh, pakai pengisian dan lain-lain. Nah, nanti seperti apa dalam kebijakan untuk teknis pengisiannya, apa nanti kita hanya mengisi materi, itu nanti akan kita bikinkan seperti mungkin nanti tampilan video ya, nanti bisa saya share, nanti mungkin teman-teman bisa mempelajari juga. Mungkin dari teman-teman saat ini, Bapak Ibu sekalian, bisa menyiapkan kapan kiranya waktu yang kosong ya. Jadi setiap Bapak Ibu mungkin, oh tanggal sekian saya kosong, saya booking hari ini dulu ya. Nah, nanti sambil nunggu itu nanti informasi lebih lanjut akan kami share ya. Karena nanti ada mungkin dari segi materi, kalau dari saya yang mungkin dari kebijakan nanti dari CRA. Seperti apa materinya nanti, seperti itu. Ya, kalau dari tema tadi kita dikasih kebebasan dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa bikin tema yang bisa menarik ini apa pesertanya ya, misalkan perpat tadi ya kan, bisa bikin di bahasa Inggris kan, atau mungkin dibikinkan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan saat ini bagi para UKM seperti itu. Ya, nanti mungkin bisa share, nanti saya mungkin akan collect fotonya ya, biar foto terbaik dari setiap Bapak Ibu sekalian yang ingin nanti tampilkan di flyer. Ya, seperti itu. Siap, oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Pak Harun, ada yang tanyakan? Waduh, gimana Pak Harun ini? Sehat Pak? Kabarnya di rumah gimana? Nah, cukup Mas Soleh. Cukup, siap. Ya. Baik, ini Pak Soleh. Sudah bisa Pak Soleh? Coba dulu. Oke. Masih. Bisa ya? Oh iya, sudah bisa. Sudah bisa ini. Coba tes lagi Pak Soleh. Halo? Halo, Bisa Andre? iya siap, sudah bisa, alhamdulillah. Kayaknya ganti ya headset ya ini ya, diganti headsetnya. Ganti headset. Iya betul. Headsetnya anak-anak ini. Berarti tadi yang trouble anak-anak yang aktif ya. Iya betul. Ya. Gimana kabarnya Pak Soleh? Sehat semua keluarga? Oh, belum kedengeran lagi nih Pak Soleh. Tes.
Oh iya, belum kedengeran lagi Pak Soleh. Kayaknya. Masih kayaknya ini trouble lagi yang set ini. Oke. Siap. Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin kalau sudah cukup, mungkin bisa kita tutup untuk agenda kita pada hari ini. Gimana, Bapak Ibu sekalian? Nah, mungkin Pak Bang Zai, Ustadz Harun, Pak Soleh, Mas Rohman, Bu Penny, Mas Henu, Pak Zainal, ada yang mungkin mau ditanyakan? Sedikit, Mas Andre. Oh ya, siap. Siap, monggo. Monggo. Untuk pesertaan itu semuanya mentor yang kelola ya? Iya. Jadi mencari, betul. menyeleksi gitu ya? Betul. Jadi nanti kita siapkan senjatanya untuk share-share dan lain-lain, nanti para mentor untuk pesertaan full dari mentornya Pak Harun. Iya. Iya. Siap. Itu materinya satu aja ya, antara BRM 1 dengan BRM betul. 3 ya? Iya. Bisa Pak Harun milih, oh saya pengen full, silakan milih 1.0 atau 3.0, atau saya pengen per part aja deh, misalkan visi, bisa. Jadi bebas para mentor memilih. Yang intinya nanti pokoknya tanggalnya nggak bertabrakan ya, jadi nanti akan kita bikinkan. Jadi nanti per part-nya, kalau per part-nya ini nanti harus menyesuaikan. Jadi misalkan nih, sebenarnya ya, kalau dibilang tabrakan mungkin nggak masalah ya, karena iya, kan betul. Iya. Jadwalnya dengan link sendiri masing-masing. Masing-masing, betul. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada ini. Iya, boleh kok. Kendala. Betul. Kayak waktu lah masalah. Iya, karena nanti kan kita usahakan sih untuk nanti kita bisa mendampingi juga, misalkan nanti pas free atau pas mungkin iya, jadi maksudnya dalam konteks halnya mungkin dari teknisnya nanti. Tapi kalau misalkan nanti bertabrakan juga dengan agenda kita, mungkin nanti bisa report di ini aja rekamannya di report seperti itu. Karena kalau dibagi memang nggak cukup Pak Harun, memang hanya 30, mentornya 50 nggak cukup. Setidaknya nggak numpuk dari satu hari kan, enak nanti kayak rentetan gitu kan, kayak jadi kayak parade gitu. Itu planningnya nanti. Iya. Masalah waktu itu biasanya kan orang mencari momen yang pas. Jadi bisa aja beberapa mentor momen yang pas untuk mengisi itu bersamaan. Iya, oke, baik. Nanti tinggal Iya, misalnya yang kebanyakan Sabtu atau Ahad. Iya, betul. Siap. Jadi, Siap. Nanti akan kita bikinkan flyernya. Tinggal store mungkin tanggal sama fotonya setiap para mentor untuk kami lampirkan di flyernya. Ya, siap. Ya, siap. Makasih. Gitu ya. Ya, baik Pak. Mungkin ada lagi ini Bu Yusnita, ya, baru hadir ya Bu Yusnita. Gimana kabarnya Bu Yusnita? Gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi atau disisihkan lagi? Pak, sudah cukup, Bang Zai dan Bapak Ibu sekalian? Gimana? Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh saling sinergi ya teman-teman. Yang bisnisnya Pak Harun, Ustadz Harun di Makassar. Boleh. Ya, peluang buat treatment di sana bisa disember-sember, Pak. Sangat menarik itu, Bang Zai. Iya. Nanti saya kirim ini Pak ya, company profil Pak. Ya, insyaallah. Siapa tahu nanti bisa berkunjung ke Makassar lagi. Iya. Sekarang sepertinya sudah akan normal lah, walaupun belum normal Bang. Cuma ketat ya, ini Pak Ustadz untuk perizinan ini loh Pak Ustadz.
keluar bandara, masuk bandara sangat ketat. Ya. Mungkin nggak terlalu sih, palingan cuma surat atau surat kesehatan. Sehat, ya, sehat. Nah, itu hasil rapid test barangkali hasil yang digunakan. Ya. Begitu. Kalau yang lain sudah nggak ada terlalu ketat di Makassar. Ya. Siap. Baik. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan, bisa kami tutup untuk kegiatan pagi hari ini ya. Terima kasih atas waktunya Bang Zai, Ustadz Soleh, Pak Harun, Mas Rahman, Bu Penny, Mas Henu, dan Pak Zainal ya, dan Bu Yusnita. Mohon maaf ya Bu Yusnita karena sudah selesai. Jadi mungkin nanti rekamannya bisa kami share ya, bisa ditonton untuk seluruh mentornya yang belum hadir pada hari ini. Dan kami mohon maaf atas kekurangannya, mungkin ada salah kata dan aizin wal faizin ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa silaturahmi nanti ya, lagi seperti itu. Baik, kami tutup kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan Bapak Ibu bisa live ya.